Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dari channel Mars Industria Channel, yang tentunya masih channelnya Kuli Bangunan. Dari sawah kita lari ke ladang. Alhamdulillah, sekian lama dinanti-nanti kacang-kacang yang saya tanam telah tumbuh dengan bagus sesuai dengan planning saya. Selain menjadi kuli bangunan, saya pun mencoba mengeksplor sumber daya alam di daerah saya tinggal dengan cara menggali potensi-potensi alam yang mungkin selama ini diabaikan oleh masyarakat setempat. Kini saatnya anak-anak muda tergerak hatinya untuk mulai bertani, dan jangan malu untuk menjadi petani, karena ketahanan pangan suatu negara itu dipicu dari berapa banyaknya kegiatan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat. Kita pun tidak linear dalam menjalankan bisnis pertanian ini. Kita mencoba berinovasi dengan teknologi-teknologi yang lebih mutakhir dan selalu edukasi kepada pakar-pakar pertanian bagaimana cara bertani yang baik dan benar supaya mendapatkan produktivitas dari hasil pertanian yang mudah-mudahan membantu negara kita ini menjadi swasembada pangan. Jadi tidak impor-impor lagi. Minimal kebutuhan dari rumah tangga kita sudah terpenuhi dari hasil pertanian yang kita kelola ini. Nah, ini ada kacang tanah. Alhamdulillah saya menanam kurang lebih setengah hektar kacang tanah dengan bibit kurang lebih habis 50 kilo benih. Ini udah umur sekitar 1,5 bulan, yang insya Allah 1 bulan lagi kita bisa panen. Ini udah mulai berbunga, dan alhamdulillah ini dikasih cuaca yang cerah, karena kacang tanah ini ketika berbunga dia harus memerlukan sinar matahari yang cukup untuk bisa berfotosintesis. Jadi selain dari sinar matahari, ada juga rantai daripada fotosintesis itu yang dibantu oleh satu hewan, yaitu kupu-kupu, supaya serbuk sarinya itu bisa menghasilkan buah yang bagus. Warganet yang saya cintai, sebagai warga negara yang baik tentunya kita harus selalu menjaga NKRI agar negara tercinta ini bisa dapat maju sesuai yang dicita-citakan oleh sang proklamator kita, dan kita pun harus menghargai serta menghormati jasa para pahlawan kita yang telah berjuang mati-matian memerdekakan negara ini dari penjajahan Belanda. Untuk itu, sebagai pengisi kemerdekaan kita, anak muda lah, wajib bagi kita untuk selalu berinovasi, meningkatkan sumber daya alam kita, dan jangan terbuai oleh hal-hal yang buruk seperti minum-minuman keras, narkoba, atau lain sebagainya. Daripada kita berkecimpung di dunia hitam seperti itu yang akhirnya merugikan diri kita, akhirnya kita mati sia-sia, lebih baik kita berinovasi, mengeksplor hasil-hasil pertanian, kita asah sumber daya manusia kita dengan cara mencari referensi pakar pertanian yang bisa membantu kita dalam hal edukasi, yang bisa membuat kita menjadi anak muda yang maju, tidak lagi bergantung kepada pemerintah, meminta bantuan ini itu dan sebagainya. Kalau bisa kita bisa mandiri lah. Pemerintah hanya bisa memfasilitasi dari harga subsidi pupuk,
Dan mudah-mudahan nantinya ada juga harga subsidi harga jual dari hasil pertanian ini ya. Mudah-mudahan ini dari Dinas Pertanian ataupun Menteri Pertanian mendengarlah argumentasi saya ini, bahwa selain subsidi pupuk kita butuh juga ada standarisasi harga jual gitu. Yang sudah kendala petani di desa kami ini adalah kita giat dalam menanam, tapi ketika hasil pertanian ini sudah bisa dipanen, harga itu jatuh. Ya mungkin dipicu juga karena infrastruktur masih kurang memadai waktu dulu. Tapi sekarang alhamdulillah kan udah lumayan bagus lah. Jalan-jalan sudah diaspal semua. Jadi agak ada peningkatan lah. Jadi meskipun harga itu naik turun, cuman cepat gitu. Ya ini saya berterima kasih juga nih kepada Pak Jokowi atas infrastrukturnya yang memudahkan kita lah dalam hal mobilisasi baik hasil panen maupun mobilisasi bahan-bahan pertanian seperti pupuk-pupuk kandang. Kan tadinya harus pakai orang, sekarang pakai motor pun bisa gitu. Cuman ya namanya manusia, kurang selalu kurang. Dikasih satu minta dua, dikasih dua minta tiga, ya itu wajar. Ya saya cuma berpesan kepada Dinas Pertanian untuk selalu meningkatkan sosialisasi pertanian. Mungkin masih banyak nih teman-teman kita para petani yang benar-benar butuh edukasi, butuh permodalan. Dan sebagai permodalan juga saya juga agak sedikit memohon nih kepada Pak Jokowi kalau mendengar ataupun dari BUMN, bahwa modal itu semestinya nggak pakai agunan lah Pak. Karena apa? Meskipun pakai agunan pun, kalau niatnya memang nggak bisa bayar, itu nggak bisa bayar. Tapi berikanlah permodalan itu kepada kami yang benar-benar sudah siap dan matang setelah diedukasi. Jadi modal tanpa agunan pun saya rasa itu harus ada gitu loh. Karena apa? Penting bagi kami yang nggak punya lahan. Lahan kami lahan sewa lah istilah kata. Jadi kita nggak punya agunan buat pinjam kredit usaha rakyat, itu nggak punya. Maka dari itu saya mohon lah, ini sedikit masukan aja buat pemerintah supaya lebih maju, bahwa andai kata petani ini dikelompok-kelompokkan menjadi kelompok petani dari beberapa orang dan benar-benar diedukasi dengan baik oleh Badan Dinas Pertanian, diedukasi dengan matang. Setelah diedukasi kemudian setelah siap itu dikasih modal tanpa agunan gitu. Itu insya Allah bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang tadinya hasilnya mungkin 1 ton bisa meningkat jadi 2 ton karena kita itu nggak tertekan oleh agunan. Dan cicilan dan bunganya itu murah lah, kalau bisa bunganya 3 atau 4% gitu kan. Jadi kita lebih ringan lagi. Karena yang saya rasakan, kami terkendala modal itu harus minjam bank, harus pakai agunan. Kalau nggak ada agunan nggak bisa. Maka dari itu saya mohon kepada Dinas Pertanian yang insya Allah mendengar video saya ini, kami butuh modal yang tanpa agunan. Dan kami itu menjalankan bisnis ini dengan serius, bukan main-main. Jadi kami pasti bayar lah itu, bukannya nggak bayar. Toh pun daripada uang itu dikorupsi sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab, masih mending dialokasikan kepada kami para petani yang bisa menyuplai bahan-bahan makanan sebagai ketahanan pangan nasional. Oke, sekian dulu warganet ya. Sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan info ini bermanfaat.